Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya Putra Shadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Sitter 2011. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, dan let's mulai. Kita bersama. Di awal film terlihat beberapa foto sepasang kekasih, lalu terlihat seorang pria mengeluarkan wajahnya dari tempat ini. Nah, akhirnya kita tahu, ternyata dari tadi gadis ini sedang dijilai oleh seorang pria bernama Noah. Setelah selesai, Noah berkata pada Maris bahwa ia ingin ganti, namun Maris mengatakan bahwa mereka hanya teman saja, jadi Maris tidak mau memberikan pada Noah. Maris pun berjanji, mungkin saja lain kali ia akan mau memberikan hal itu pada Noah. Lalu Maris pun menyuruh Noah untuk pulang, dan Noah pun akhirnya pulang dengan rasa pusing di kedua kepalanya sekaligus. Aduh, Noah. Sesampainya di rumah, terlihat Ibu Noah sedang bersiap untuk pergi. Ibu Noah mengatakan bahwa Nyonya Pedula akan memperkenalkan Ibu Noah pada seorang pria untuk menjadi calon ayah untuk Noah di sebuah pesta malam ini. Noah pun terlihat ikut bahagia melihat ibunya sangat bahagia. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba telepon berdering. Ibu Noah mengangkatnya, dan ternyata itu dari Nyonya Pedula. Nyonya Pedula mengatakan bahwa ia tidak jadi pergi, dikarenakan babysitter untuk anaknya tidak bisa datang. Terlihat Ibu Noah sangat sedih mendengar hal itu, karena jika Nyonya Pedula tidak pergi, otomatis Ibu Noah juga tidak jadi pergi. Melihat hal tersebut, Noah memutuskan untuk menjadi penjaga anak-anak Nyonya Pedula, agar ibunya bisa pergi dan tidak bersedih lagi. Sesampainya di rumah keluarga Pedula, Noah disambut oleh Nyonya Pedula yang memakai gaun cantik dengan bola-bola kenyal yang agak kelihatan, membuat Noah sangat fokus memandanginya. Noah pun meminta sedikit pelukan pada Nyonya Pedula. Dikarenakan Nyonya Pedula mengenal Noah sejak kecil, Nyonya Pedula pun langsung memberikan pelukan sebentar pada Noah, dan Noah pun senang. Senanglah kena bola-bola. Singkat cerita, Nyonya Pedula pun memperkenalkan Noah pada anak-anaknya satu persatu. Yang ini bernama Slater. Slater ini memiliki sedikit penyakit yang membuat dirinya selalu merasa cemas. Jadi untuk membuat ia tidak cemas, Slater harus selalu mengkonsumsi obat dari dokter. Lalu Noah diperkenalkan dengan anak perempuan keluarga Pedula yang bernama Blite. Terlihat Blite sedang merias wajahnya sendiri. Blite mengatakan bahwa ia akan mendandani Noah juga agar sama seperti dirinya. Namun tiba-tiba Slater memanggil ibunya. Ibunya pun lantas turun ke bawah. Di sana Blite memaksa Noah untuk mau didandani, karena seorang babysitter harus mau mengikuti semua perintah dari Blite. Noah pun lantas mengatakan pada Blite bahwa ia sebenarnya bukanlah babysitter. Noah pun mengatakan bahwa ia akan menjaga anak-anak dari keluarga Pedula dengan caranya sendiri, yaitu semua anak-anak keluarga Pedula harus menuruti semua perintahnya, karena kalau tidak ia akan membunuh mereka semua. Lalu Blite yang kesal pun menyemprotkan parfum tepat di mulut Noah yang sedang berbicara. Saat Noah marah, tiba-tiba datang Nyonya Pedula dan Noah pun kembali bersikap manis. Selanjutnya, Nyonya Pedula memperkenalkan Noah pada anak angkatnya yang bernama Rodrigo. Terlihat Rodrigo sangat tidak peduli dengan Noah. Nyonya Pedula mengatakan pada Noah bahwa Noah harus lebih memperhatikan Rodrigo, dikarenakan Rodrigo memiliki kebiasaan untuk melarikan diri dari rumah keluarga Pedula. Nyonya Pedula pun mengatakan pada Noah bahwa ia telah memasangi semua jaket Rodrigo dengan alat pelacak. Jadi jika ia melarikan diri, Noah bisa menemukan dengan alat ini. Lalu Tuan Pedula pun muncul. Di sini terlihat Tuan Pedula yang sombong mengatakan pada Noah agar ia tidak menyentuh mobilnya. Lalu Tuan dan Nyonya Pedula pun akhirnya pergi. Saat Noah sedang menonton film, terlihat Rodrigo datang lalu memecahkan botol minuman. Lalu Rodrigo menyuruh Noah untuk membersihkannya. Noah pun berkata bahwa ia tidak mau. Lalu Rodrigo kembali memecahkan pot bunga. Namun Noah kembali tidak peduli. Lalu datanglah Blite. Blite mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah rahasia. Noah mengatakan bahwa ia tidak mau mendengarnya, karena ia sedang fokus menonton TV. Dan tiba-tiba bel pintu pun berbunyi. Terlihat ada dua gadis kembar yang memberikan sebuah undangan pesta ulang tahun untuk Slater. Slater pun menerimanya, lalu gadis-gadis tersebut pun pergi. Di ruangan lain, Noah mendapatkan telepon dari Maris. Di sana, Maris mengatakan bahwa ia sangat ingin bercocok tanam dengan Noah malam ini. Namun ia minta pada Noah agar ia mau membelikan sebuah serbuk nikmat untuknya. Noah pun berkata, di mana ia harus membelinya. Maris mengatakan bahwa Noah bisa membelinya di markas Kart. Maris pun memberikan pada Noah alamat Kart.
Lalu telepon pun ditutup. Karena Noah sangat ingin bercocok tanam dengan Maris, Noah pun memutuskan membawa ketiga anak yang ia asuh untuk ikut dengannya membelikan serbuk tersebut untuk Maris. Dan mereka pun akhirnya pergi menggunakan mobil milik keluarga Pedula. Singkat cerita, di dalam mobil terdengar suara kentut. Noah pun bertanya siapa yang melakukannya. Brite pun menjawab bahwa ia yang telah kentut. Namun bukannya hanya kentut, ternyata Brite pun kesepirit. Noah pun terpaksa turun dari mobil untuk membelikan Brite celana. Saat berbelanja, Noah dicurigai salah satu karyawan di toko tersebut sebagai penculik anak. Saat Noah sedang menjelaskan bahwa ia hanya ingin membelikan anak yang ia asuh celana, Brite pun datang. Karyawan tersebut bertanya pada Brite, apakah benar Noah adalah babysitternya. Brite pun menjawab bahwa Noah sebenarnya bukanlah babysitternya. Noah hanyalah orang yang akan menyuruh apapun yang ia mau, dan jika menolak, Noah akan membunuhnya. Lalu, tidak selang berapa lama, datang teman sekolah Noah yang langsung melabrak Noah. Dikarenakan dulu, Noah pernah muntah di sebuah guci abu nenek teman sekolahnya tersebut, lantas lari dan tidak bertanggung jawab. Saat keadaan mulai panas, Noah pun lantas melarikan diri dari tempat tersebut bersama Brite. Di dalam mobil, Noah yang menyadari bahwa Rodrigo tidak ada, bertanya pada Slater, kemana perginya Rodrigo? Slater pun mengatakan tidak tahu, dikarenakan ia sedang fokus SMS-an dengan temannya. Namun dengan alat pelacak yang diberikan Nyonya Pedula, Noah mulai mencari Rodrigo. Noah pun masuk ke sebuah restoran. Di sana ia menemukan Rodrigo yang baru saja keluar dari toilet. Noah pun bertanya pada Rodrigo, apa yang ia lakukan di tempat tersebut. Rodrigo pun menjawab bahwa ia baru saja memasang bom di toilet. Noah yang tidak percaya pun lantas menyuruh Rodrigo untuk cuci tangan. Namun saat Rodrigo sedang cuci tangan, tiba-tiba bom yang ditaruh Rodrigo pun meledak. Noah pun lantas menyeret Rodrigo keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah Noah di tempat Kurt. Saat Noah bertemu dengan Carl, terlihat Carl sangat menyukai Noah. Carl pun memperlihatkan pada Noah sebuah keramik berbentuk telur yang di dalamnya terdapat serbuk. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba salah satu teman dari Carl yang bernama Julio datang dengan keadaan terluka. Semua terlihat sangat panik. Carl lantas menyuruh Noah untuk memberikan nafas buatan untuk Julio. Awalnya Noah tidak mau, namun karena paksaan dari Carl, akhirnya Noah pun mau melakukannya. Dan saat Noah akan memberikan nafas buatan, tiba-tiba Julio tertawa dan berteriak bahwa itu hanyalah prank saja. Semua orang pun lantas menertawakan Noah. Lalu Carl menyuruh Noah duduk kembali. Mereka pun mengobrol. Namun saat mereka semua sedang asik mengobrol, tiba-tiba Rodrigo datang. Rodrigo mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil. Carl pun menunjukkan pada Rodrigo toiletnya. Lalu Carl memberikan pada Noah serbuk yang ia inginkan. Dan Noah beserta Rodrigo pun keluar dari tempat tersebut. Saat di dalam mobil, Noah melihat Rodrigo sedang memegang telur milik Carl. Noah yang menyadari bahwa Rodrigo telah mencuri telur Carl pun lantas merebutnya dari tangan Rodrigo. Alhasil telur tersebut malah pecah. Tidak lama berselang, Carl menelepon Noah. Carl bertanya, apakah Noah telah mencuri telurnya? Noah yang ketakutan lantas mengatakan yang sejujurnya bahwa salah satu anak yang diasuhnya telah mencuri telur tersebut dan memecahkannya. Carl yang marah pun meminta Noah untuk mengganti rugi telur yang ia curi dengan harga $10.000 malam ini juga. Carl akan menunggu Noah di sebuah pasar. Jika Noah tidak datang dengan membawa uangnya, Carl akan segera membunuh Noah. Singkat cerita, Noah yang masih panik pun berhenti dan menepi. Lalu ia mencoba berpikir agar bisa keluar dari masalah ini. Noah bertanya pada Slater apa yang sedang ia lakukan. Slater mengatakan bahwa ia sedang SMS-an dengan temannya yang sekarang sedang berada di pesta ulang tahun seorang gadis bernama Wendy. Slater mengatakan bahwa Wendy adalah anak dari keluarga yang sangat kaya. Noah pun tiba-tiba mendapatkan ide. Ia pun mengajak Slater, Rodrigo, dan Brite ke acara ulang tahun Wendy. Sesampainya di acara ulang tahun Wendy, Noah memperingatkan pada Rodrigo bahwa ia tidak diperbolehkan pergi ke kamar mandi. Selanjutnya, Noah mulai mengambil amplop-amplop kado yang berisi uang yang ada di pesta tersebut. Saat asik mengambil amplop, Noah dikejutkan oleh salah satu teman sekolahnya bernama Roxanne yang tiba-tiba menyapanya. Di sana, Roxanne dan Noah mulai mengobrol. Mereka pun mengobrol tentang perasaan Roxanne yang sebenarnya tertarik dengan Noah saat mereka masih sekolah dulu. Saat mereka asik mengobrol, Roxanne dan Noah dikejutkan dengan kelakuan Rodrigo yang
membuang air kecil di tengah-tengah ruangan pesta. Karena kelakuan Rodrigo tersebut, kekacauan pun mulai terjadi. Noah pun lantas memutuskan untuk segera membawa ketiga anak yang ia asuh tersebut keluar dari tempat itu. Di tengah perjalanan keluar, Slater melihat teman baiknya bersama laki-laki lain. Di sana, teman baik Slater mengatakan bahwa ia sudah bosan bergaul dengannya. Lalu, teman Slater tersebut pergi. Slater terlihat sangat sedih dan kecewa. Di sisi lain, Noah dihampiri oleh tukang parkir. Noah diberitahu bahwa mobilnya telah hilang. Singkat cerita, di sebuah stasiun kereta, Noah mulai menghitung uang dalam amplop yang ia ambil tadi, dan jumlahnya hanya $3.000 saja. Noah terlihat mulai bingung, lalu Noah melihat ke arah Slater dan bertanya, mengapa Slater nampak sedih. Slater pun mengatakan bahwa sahabat terbaiknya sudah tidak mau lagi berteman dengannya. Noah mengatakan pada Slater kalau Slater tinggal mencari teman baru saja. Slater mengatakan bahwa Noah tidak mengerti perasaannya. Tidak selang berapa lama, kereta mereka datang. Saat di dalam kereta, Noah melihat Slater yang sedang sedih memandangi sepasang pria mahu yang sedang asik saling menyayangi. Akhirnya di sini Noah mengerti bagaimana perasaan Slater sebenarnya. Saat mereka semua sampai di sebuah pasar Cina, tempat yang sudah Cart tentukan untuk bertemu dengan Noah, Noah pun langsung menemui Cart. Cart pun langsung bertanya pada Noah, apakah ia telah membawa uangnya? Noah mengatakan ya. Julio yang menghitung uang tersebut mengatakan bahwa uangnya kurang $700.000. Cart yang mulai marah pun mengatakan pada Noah, jika Noah tidak bisa memberikan kekurangan uangnya malam ini, maka ia dan Julio akan memperkaskos Marissa dengan sangat liar. Lalu Noah pun keluar dari tempat tersebut. Noah mengatakan pada Slater dan yang lain bahwa ia harus menemui ayahnya untuk meminta bantuan. Saat Noah sampai ke rumah ayahnya, ia mulai meminta bantuan pada ayahnya. Namun di sini ayahnya sama sekali tidak mau membantu. Ayahnya mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi peduli dengan Noah dan ibunya. Noah yang marah pun lantas mencuri mobil ayahnya, lalu pergi menuju toko berlian milik ayahnya. Di sana, ia masuk dan mencuri beberapa berlian dari toko tersebut. Di ruangan berlian, Blithe mengatakan pada Noah bahwa ia telah melihat ayahnya berselingkuh dengan seorang wanita bernama Debra. Ia mengatakan bahwa ibunya sebenarnya telah mengetahui semua itu. Namun demi anak-anaknya, ibunya tidak mempermasalahkannya. Lalu Noah mencoba menenangkan Blithe dengan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Saat Noah ingin keluar dari toko, Rodrigo mengatakan bahwa ia telah menaruh bom di toilet. Mereka pun lantas berlari keluar toko. Di dalam mobil, Noah memarahi Rodrigo. Rodrigo yang tidak terima dimarahi Noah pun lantas membuang obat yang dibawa Slater keluar dari mobil. Slater pun lantas turun dan mencari obatnya yang ternyata telah jatuh di sebuah sungai. Slater terlihat sangat panik. Namun di sana Noah menenangkan Slater dengan mengatakan bahwa sebenarnya Slater tidak sakit. Slater hanya seorang mahu. Jadi semua keanehan yang ia rasakan selama ini bukanlah disebabkan karena ia mengidap penyakit kecemasan. Tapi Slater merasakan hal tersebut dikarenakan ia seorang mahu. Slater yang mengerti hal itu akhirnya mulai tenang. Mereka pun lantas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka melihat mobil keluarga Pedula yang tadi dicuri. Lalu Noah memutuskan untuk mengejar mobil tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah kafe khusus kulit hitam. Noah lantas masuk ke kafe tersebut untuk mencari pencuri mobil itu. Dan ternyata pencuri mobil tersebut adalah teman sekolahnya yang bernama Katie. Noah pun lantas meminta kunci mobilnya. Namun, Katie tidak mau memberikannya. Noah pun akhirnya meminta maaf pada Katie karena dulu telah muntah di abu kremasi neneknya. Noah pun mengatakan bahwa ia siap dipukul Katie sebagai penebus rasa bersalahnya. Katie pun tanpa ragu-ragu langsung memukul Noah sampai tumbang. Roxanne yang melihat hal tersebut lantas membantu Noah untuk berdiri. Melihat Noah berdiri, Katie lantas memberikan kunci mobil keluarga Pedula pada Noah dan mengatakan bahwa ia telah memaafkan Noah. Setelah itu, pacar Katie mengatakan pada Noah bahwa ia dan seluruh teman-temannya akan membantu Noah apabila Noah menghadapi sebuah kesulitan. Jadi Noah hanya cukup menelponnya saja. Lalu Noah dan ketiga anak yang diasuhnya keluar dari tempat tersebut. Sebelum pergi, Noah memberikan kunci mobilnya kepada Roxanne. Lalu ia pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mobil Noah dihentikan oleh polisi. Noah pun digeledah. Alhasil, polisi menemukan sebuah serbuk dan juga sekantung berlian. Lalu polisi tersebut menyuruh Noah untuk kembali ke dalam mobilnya. Saat Noah kembali ke mobilnya, polisi tersebut malah kabur dengan membawa berlian itu. Noah pun tak bisa melakukan apa-apa. Noah yang sangat khawatir dengan Maris, lantas menuju ke tempat Maris berada. Ia berniat untuk menyelamatkan Maris. Saat Noah bertemu Maris dan mengajaknya keluar dari tempat tersebut, Maris menolaknya. Tidak selang berapa lama, mantan pacar Maris datang.
Di sana terjadi sedikit perdebatan antara Maris dan mantan pacarnya. Noah yang tidak terima melihat Maris sedih, lantas memukul mantan pacar Maris tersebut, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Tidak selang berapa lama, datanglah Kurt dengan Julio. Kurt yang melihat Noah langsung menembakkan pistolnya. Noah pun lantas berlari bersama Marissa keluar dari tempat tersebut. Dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Di tengah perjalanan, Noah melemparkan bom milik Rodrigo ke mobil Kurt. Bom tersebut jatuh tepat di selangkangan Julio. Alhasil, selangkangan Julio pun terbakar, dan mobil mereka pun terbalik. Noah yang senang pun tidak melihat ada papan reklame di depannya. Alhasil, mobilnya pun menabrak papan tersebut. Singkat cerita, Kurt datang dan menodongkan pistol ke kepala Noah. Marissa dan anak-anak pun diperintahkan Kurt untuk lari menjauh dari tempat tersebut, karena ini adalah masalah antara Noah dan Kurt saja. Lalu Noah pun ikut kabur dari tempat tersebut. Lanjut cerita, Noah menemukan jalan buntu. Kurt pun lantas memarahi Noah atas semua kejadian malam ini. Tidak lama berselang, datang segerombolan orang dari klub kulit hitam. Mereka datang berniat untuk membantu Noah. Pacar Katie mengatakan pada Noah agar Noah pergi dari tempat tersebut, karena kali ini biar mereka yang akan mengeroyok Kurt sampai tak berdaya. Dan Noah pun pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Noah mengantar Maris pulang terlebih dahulu. Sebelum turun, Maris mengatakan bahwa malam ini ia menyukai Noah. Namun Noah mengatakan bahwa ia sudah tidak ingin bersama Maris setelah semua kejadian malam ini. Maris pun turun. Selanjutnya, Noah mengantar anak-anak pulang. Karena orang tua mereka sebentar lagi akan pulang, mereka pun lantas berlari untuk membereskan semua kekacauan. Lalu berpura-pura nonton TV dan tidak terjadi apa-apa. Sebelum Noah pulang, ia sempat berbicara pada Tuan Pedula. Ia mengatakan bahwa perselingkuhannya dengan Debra telah diketahui semua anggota keluarganya. Jadi, Noah memperingatkan agar Tuan Pedula menghentikan hal gila semacam itu. Lalu, Noah pun keluar dari rumah tersebut. Di scene akhir, terlihat Roxanne datang menjemput Noah dengan mobil ayah Noah. Namun Noah mengajak Roxanne jalan kaki saja. Di sana, Noah mengajak Roxanne untuk berpacaran. Dan mereka pun akhirnya berpacaran. Lalu, film pun akhirnya tamat. Melangkah bersama cahaya